dengan Ibu siapa? Bu Sri Tenang Asih. Bu Sri Sri Tenang Asih. Tenang Asih. Gimana Bu ceritanya Bu tentang penangkapan anak jenengan Bu? Anak saya turun dari bis, terus Turun dari bis itu Terus. anak jenengan dari Jakarta apa? dari Jakarta. Terus turun dari Turun bis dari janjian bis, sama temannya. Iya. Terus Habis itu langsung ketangkap, langsung ditangkap polisi. ditangkap polisi. Terus setelah ditangkap dibawa kemana Bu? Dibawa ke Balai Desa Pesucen. Bawa ke Balai Desa Pesucen. Terus langsung lari dibawa ke rumah. ke rumah. Terus nggak ketemu. Iya, nggak ketemu. Terus Langsung dibawa ke Polres. selang itu Ibu langsung nusul ke sana. Selang satu Paginya, hari Bu, paginya. iya, selang 1 hari. Paginya Terus langsung sampai di sana gimana Bu? di sana bikin surat permohonan Bikin surat permohonan buat apa Bu? buat atas nama perwakilan dari tanggung jawab Keluarga. sebagai orang tua sama Orang tua, anak. ya. Terus Ibu minta bantu di sana. Iya. Terus kata itu Ibu ngobrol sama siapa sih? Sama Kanit, Pak Kanit. Pak Kanit. Namanya siapa Bu? Namanya Pak Hendri sama Pak Hadi. Pak Hendri sama Pak Hadi. Terus ada satu polisi namanya Pak Subhan. Pak polisi lagi namanya Pak Subhan. Subhan, Ya, terus di situ ngobrol apa Bu? Ya, ngobrol tentang anak saya. Terus Lah terus habis itu Ibu minta bantu. ya saya minta Terus bantuan dengan cara gimana? dengan cara minta tolong Pengen anaknya bebas. gimana caranya biar anak saya bebas. Terus Nah, terus dia bilang, Niko kan? Ibu punya uang berapa Neka, kalau iya. ditanya? Ditanya, Ibu ditanya apa? Ditanya ada uang berapa? Ada uang berapa? Terus Saya bilang cuman punya 10. 10. Terus Terus Pak Kanitnya katanya nggak bisa kalau 10. kalau 10 nggak bisa. Ya minimal 100. Minimal 100 juta. Ya. Terus Ibu sanggup? Nggak mampu, nggak mungkin Nggak kan? mampu. Lah, terus Ibu menawarkan berapa? Nah, saya pertama menawarkan 10, 20, 30. Terus dia bilang kalau 50 aja belum bisa. Dia bilang gitu kalau 50 nggak terus bisa. saya minta tolong Pak, kita secara keluarga aja lah Pak. Gimana caranya? Kalau 100 saya nggak bisa, tapi kalau 50 tak usahakan. Gimana caranya? Sampai kalau 100 nggak bisa, kalau Nggak 50 tak usahakan. Kalau Terus 50 tak usahakan. Tetap dia ngotot nggak bisa. Minimal 70. 70. Setelah itu 70 Ibu uangnya ada. Lah saya usahakan, saya Usahakan. bilang sama Pak Kaditnya, Pak, saya bisanya 50. Kalau 50 nggak bisa. Ya. Kalau ibu udah dapat uang 70, baru ibu kesini bawa uangnya. Dan Ibu mencari duit 70. Terus saya mencari uang 70 70. juta. Gimana caranya biar saya ngumpulin uang secara biar ada 70. Ya. Nah, Terus habis setelah itu, dapat 70 dibawa ke sana. setelah dapat 70, kita bawa ke sana. Bawa ke Kanitnya. Polres Pemalang lagi ya. Kita bawa Terus? ke Polres sama istrinya Edi kan. ada saksinya. Terus di sana gimana? Lah di sana saya ditemuin sama Edinya kan. Lah saya pikir ada uang anak saya keluar. Ternyata enggak. juga. Terus uangnya tinggal di sana atau gimana Bu? Uangnya enggak ditinggal, cuman pakainya rekening. Oh, uang itu tidak berbentuk uang cash. Iya. Terus Ibu disuruh bikin tabungan itulah Iya. di buku BRI. Terus buku BRI berisi uang 70 juta. Iya. Dititipin Ke Pak Kanitnya. ke Pak Kanitnya duit 70 juta itu berbentuk itu buku itu. Ya, Terus setelah itu dijanjikan apa Bu? dijanjikan nunggu sampai sampai ada kabar. Nah, habis itu Selang itu sampai berapa bulan Bu? sampai 1,5 bulan. 1,5 bulan nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Terus Soalnya saya mau tanya kabar, katanya suruh nunggu. Akhirnya kan sampai saya kan nekat ke situ nanya gimana kabarnya. Lah habis itu anak saya telepon, ada kabar ke anak saya dipanggil ke kejaksaan. oh di Bon Jaksa. Di Bon Jaksa, Terus di Wonogiri. Ibu dikenalkan ke jaksa sama Enggak, Pak anak Kanitnya. saya, bukan saya. Anaknya sampean di Bon Jaksa. Terus Ibu ikut nggak? Enggak. Nggak. Terus gimana seterusnya Bu ceritanya sampainya ke jaksaan? habis ceritanya katanya 100% udah dapat 70%, tinggal 30%. Lah habis itu kan nggak ada kabar. Lah habis itu nggak ada kabar, saya dipanggil lagi, disuruh ke Kanit. Lah habis itu saya ke Kanit, ada kabar katanya 2 bulan, disuruh masa tahanan dulu 2 bulan lagi, berarti kan 4 bulan. Habis itu rehab. Saya nunggu Dijanjikan lagi. rehab? Dijanjikan rehab Sama Pak Kanitnya. ya. Terus Katanya udah ngomong sama Pak Jaksanya gitu. Lah terus habis itu tak tunggu sampai 1 bulan.
Lah habis 1 bulan, belum ada 1 bulan saya dapat kabar anak saya masuk rutan. Ke rutan, dikirim ke rutan. Nah, dikirim ke rutan. Terus Lah habis itu katanya kan ACC di Polres, tapi ternyata enggak. ya dibawa ke rutan. Dibawa ke rutan. Terus kan urusannya dengan kejaksaan sekarang ya. Nah, Terus itu urusan kejaksaan. Lah habis itu sidang pertama. Saya kan nggak tahu, nggak dikasih kabar. Lah habis itu sidang kedua saya dikasih kabar lewat anak saya. Akhirnya saya ketemu di kejaksaan. Saya ditemukan sama Pak Aditya. Pak Aditya itu jaksanya, Bu? Jaksanya. Terus habis itu kan ditemukan di kejaksaan sama Pak Aditya. Terus ngobrol apa, Bu, sama jaksanya? Habis itu ngobrol soal anak saya kan. Nah habis itu saya dimintai uang. Dimintain uang sama Pak Jaksa? Sama Pak Jaksa. Berapa, Bu? Saya yang ngasih dulu. Dia kan ngasih, ibu punya uang berapa? Terus saya bilang saya punya 50. 50. Nah, habis itu Pak Jaksanya minta bawa uang sekarang cash apa bukan? Nah saya bilang uang itu ada di rekening BRI. Lah terus Pak Jaksanya bilang bisa ambil sekarang nggak, Bu? Saya bilang saya bisa ngambil uang sekarang, tapi anak saya bisa keluar nggak? Lah habis itu nggak bisa, paling minimal meringankan. Terus? Lah habis itu nggak mau kan? Saya nggak mau ngasih 50. Nggak mau kan ngasih uang 50, soalnya anak saya nggak bisa keluar. Saya pengennya ada uang, ada anak saya, jaminan gitu kan. Lah anak saya nggak bisa keluar, saya nggak ngeluarin uang kan. Nah selang 3 hari atau 2 hari saya ke situ lagi, tapi lewat orang lain. Lah namanya Pak Kabul. Nah akhirnya petugas kejaksaan. Nah itu. ya petugas kejaksaan. Akhirnya saya dikenal sama Pak Kabul. Lah saya ketemu lagi, saya ditelepon ketemu sama Pak Aditya. Pak Aditya jaksanya lagi. Ya, terus jam 4 sore. Nah habis itu saya disuruh ngambil uang. Tapi saya cuma ngambil 30 juta, tak kasih ke Pak Aditya. Sampai ngasih uang ke Pak Aditya, senilai 30 juta. Terus uang cash. Uang cash ya. Nah, soalnya dia nggak mau transfer. Nah, habis itu dia menjanjikan, ya saya minta tolong ada uang ini jaminan anak saya minta tolong diringankan seringan mungkin. Nah, terus Pak Aditya bilang iya saya cuma meringankan ya Bu, nggak bisa mengeluarkan. Oh ya nggak masalah, yang penting diringankan Pak, minta tolong seringan mungkin. Terus apa lagi? Habis itu udah kan uang lagi ya, Bu. Terus minta tambahan. Dia minta tambahan. Habis itu Bu memang nggak ada lagi, katanya ibu janjinya kan 50, kenapa cuman ada 30? Nggak namanya uang Pak, itu macam-macam Pak, kan buat ngurusin anak saya selama di tahanan kan perlu uang Pak, perlu makan, perlu segala-galanya. Di situ perlu uang Pak. Sekali minta 2.500.000 buat anak saya. Memang itu kenyataannya. Terus kan? Ibu bilang nggak ada. Saya bilang nggak ada. Terus jaksanya bilang apa? Terus jaksanya coba buka tasnya, ada uang lagi nggak? Jenengan disuruh buka tasnya. Iya disuruh buka, emang ada buka tasnya uang sama sekali. Kan terus Pak, udah bisa dan ini yang terakhir. Bilang gitu. Terus ya udah gitu selesai. Jasanya nyuruh buka tas, nggak ada uang, setelah itu selesai, nggak ada uang lagi, cuman adanya segitu. Ya udah Bu, terima kasih Bu.